Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan divine masculine dan divine feminine. Ya, dalam koneksi twin flame. Seperti yang kita semua tahu, ya, selalu ada divine masculine dan divine feminine. Di dalam hubungan twin flame itu tidak bisa maskulin dan maskulin atau feminin dan feminin. Selalu maskulin dan feminin. Tahu kenapa? Karena ini alasannya. Kenapa selalu divine maskulin dan divine feminin? Sekalipun mungkin twin flame kalian sesama jenis ya, tapi tetap saja energinya itu pasti selalu maskulin dan feminin. Kenapa? Ini alasannya. Yin yang. Ini saya bukan anti homoseksual atau support homoseksual, tapi saya hanya akan bicara fakta mengenai apa yang saya tahu mengenai spiritualisme dan twin flame connection or twin flame journey. Ya, pengetahuan saya ini saya dapatkan dari informasi yang diberikan oleh spirit guide saya, higher self twin flame saya. Saya juga menjalani twin flame journey, saya juga punya twin flame, maka dari itu saya merasa saya punya sesuatu untuk dibagikan kepada teman-teman yang menjalani perjalanan yang sama dengan saya, yaitu perjalanan twin flame. Dan ini tidak mudah, maka dari itu penting bagi kita untuk sering-sering sharing agar kita bisa belajar satu sama lain. Ya, sekali lagi ini saya bukan lagi anti LGBT atau support LGBT, tapi memang faktanya selalu maskulin dan feminin. Ini saya akan jelaskan kenapa ya. Karena maskulin dan feminin itu adalah satu kesatuan. Ya, kita pikir maskulin dan feminin itu adalah dua energi yang berbeda. Faktanya itu satu energi seperti ini, ya. Ini itu sebenarnya satu. Cuma masalahnya bagi kita yang hidup di dunia ini, dunia 3 dimensi ini, ya ranah 3 dimensi ini, kita selalu berpikir, apa yang beda ya? Apa yang beda ya? Padahal kalau kita mau ngelihat ke sains ya, kita satu sama lain sekalipun beda keluarga, beda ras, beda abad ya, kita tetap 99,59% sama. Bedanya hanya 0,05%. Ya cek Google saja kalau nggak percaya. Bedanya sekecil itu. Tapi tetap kita mencari-cari, aku sama kamu bedanya di mana? Aku sama kamu bedanya di mana? Begitu pula dengan maskulin dan feminin yang sebenarnya satu kesatuan, tapi dilihatnya itu dua kesatuan yang berbeda. Maskulin tuh pasti maskulin doang, feminin doang. Enggak, faktanya enggak seperti itu. Kita selalu membayangkan maskulin dan feminin itu seperti ini, dua yang berbeda. Padahal faktanya sebenarnya itu satu, ya. Memang ada orang yang lahir sebagai pria, dan pria lebih mudah untuk masuk ke dalam energi maskulinnya. Wanita lebih mudah untuk masuk ke dalam energi femininnya, ya. Dan dua gender ini sejauh teknologi yang ada zaman kita hidup sekarang ini belum bisa untuk mengubah seorang wanita seutuhnya menjadi seorang pria. Transgender itu walaupun dia sudah penampilannya seperti cowok, walaupun sudah penampilannya seperti cewek, tapi tetap fungsionalnya itu seperti gender saat dia dilahirkan. Begitulah ya alasannya kenapa kita sangat mudah untuk berpikir bahwa maskulin dan feminin itu adalah dua hal yang berbeda. Padahal sebenarnya maskulin dan feminin itu adalah satu bola, satu buah bola. Ya, jadi sekarang saya ingin menjelaskan apa itu energi maskulin, apa itu energi feminin. Energi maskulin itu adalah energi untuk maju, energi untuk action, energi yang pikirannya itu kayak pokoknya lakuin dulu, mikir belakangan. Ya, itu energi maskulin.
ya. Energi feminin itu justru kalau kita sensual, ya, sensualisme, imajinasi, terus kayak empati gitu ya. Makanya laki-laki agak sulit untuk untuk kayak berlaku empatik. Saya nggak bilang kalau laki-laki nggak bisa empati ya, tapi laki-laki tuh lebih kuat boundariesnya, batasannya gitu. Batasan dia dengan orang lain di sekitar dia itu lebih kuat daripada perempuan. Karena perempuan itu lebih menerima, lebih bisa menerima, lebih fleksibel. Karena wanita itu seperti air, fluid, fleksibel. Kalau laki-laki itu seperti batu, ya. Batu tuh maksudnya kayak susah mau dibentuk tuh susah gitu loh. Makanya kadang-kadang ada jiwa yang maskulin perlu untuk lahir ke dunia sebagai seorang wanita yang lebih mudah untuk in tune dengan energi femininnya. Agar apa? Agar dia bisa lebih mudah untuk healing, ya. Ya, energi feminin itu adalah energi healing. Dan ini nggak tergantung gender, ya. Karena wanita pun dia bisa maju tak gentar kalau dia kepepet, terutama kalau anak-anaknya terancam. Nah, saat itulah energi maskulinnya muncul dan dia bisa jadi lebih serem daripada preman pasar, ya, kalau anak-anaknya terancam. Nah, laki-laki juga, dia punya waktu di mana dia itu mundur sejenak. Lalu dia berpikir dan merenung. Kenapa saya mengalami hal seperti ini? Apa salah saya? Oh, ternyata seperti ini solusinya. Kemudian dia dapat ilham. Itu energi feminin. Energi feminin itu adalah energi shadow side. Karena pada saat seseorang masuk ke dalam shadow, dia healing. Makanya itu wanita disimbolkan dengan bulan. Laki-laki disimbolkan dengan matahari, yaitu solar plexus. Solar plexus itu adalah energi cakra paling maskulin di dalam badan kita, ya. Ya, itulah sebabnya dan itulah penjelasannya kenapa sebenarnya setiap dari kita punya energi maskulin dan punya energi feminin, ya. Jadi sekarang setelah saya menjelaskan itu semua, saya bisa masuk kepada inti dari tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu divine masculine dan divine feminine. Saya akan menjelaskan divine masculine dan divine feminine sesuai dengan apa yang saya alami. Apa yang saya alami sepanjang perjalanan Twin Flame Journey saya pribadi ini, pelajaran apa yang saya petik, dan akhirnya saya memahami, oh ternyata ini tuh maksudnya divine masculine dan divine feminine. Oke. Nah, pertama saya ingin Anda untuk ingat, ya, ini. Jadi, kalau kamu dan twin flame kamu itu dipertemukan, kamu akan ngeliat, oh ini orang persis banget sama saya. Ini saya di badan lain gitu loh. Ini bukan saya versi cowok atau saya versi cewek, tapi saya di badan lain gitu. Bukan soal alat organ seksual reproduksi lagi, tapi kita melihat orang ini sebagai jiwa dia. Apa penampilannya itu nggak penting lagi. Karena saya yakin sekalipun ini orang BTS John Jungkook ya, tapi dia bukan twin flame kamu nggak bakal mau sama dia gitu. Ya nggak? Ya nggak? Ya? Tapi kalau orang ini adalah Danny DeVito, tapi dia twin flame kamu, saya yakin kamu pasti suka banget sama dia dan kamu nggak kepingin orang lain. Karena jiwa kalian tuh satu. Kalian sudah saling kenal gitu loh. Makanya kalian nyaman banget sama ini. Saya kayaknya nggak butuh orang lain lagi. Saya cuma butuh kamu. Walaupun kamu tidak menarik. Nah, begitu. Jadi, divine masculine, divine feminine itu bukan soal tubuh. Bukan soal organ reproduksi. Ya, siapa yang cowok, siapa yang cewek, ya. Misalnya cowoknya kayak cewek, ceweknya kayak cowok. Terus yang maskulin siapa, yang feminin siapa? Jawabannya adalah dua-duanya. Ya, ini saya jelaskan. Kenapa dua-duanya cowok, dua-duanya cewek? Kenapa dua-duanya divine maskulin, dua-duanya divine feminin? Kenapa? Karena divine feminin
dan maskulin itu adalah ini, maka si cewek ini itu adalah seutuh 100% ini, cowok ini juga 100% ini. Mereka cuma ada di badan yang lain. Kamu bayangkan gini, biar kamu gampang membayangkannya ya. Kalau kamu DNA ya, DNA papa kamu sama DNA mama kamu. Terus kalau kamu tes DNA, kalau itu papa mama kandung kamu 100% mama kamu, 100% papa kamu. Tapi kamu sama adik kamu itu nggak identik, ya. Itu cara untuk memahaminya, ya. Semoga logikanya bisa dipahami ya. Jadi energi maskulin kamu sama energi feminin kamu itu ada di dia gitu. Dan energi maskulin feminin ini itu seperti karakter ya. Misalnya energi maskulin orang ini itu kayak anak kecil yang suka menjelajah. Anak kecil yang penasaran, suka menjelajah, eksplorasi, terus kepo gitu ya. Terus playful, suka main. Nah, energi femininnya itu kayak keibuan, terus kayak empatik, sensitif gitu misalnya ya. Nah, berarti si cewek ini juga kepo, orangnya kepoan, suka main, suka eksplorasi, tapi di waktu tertentu dia tuh penyayang, suka hewan, terus ngelihat binatang kelaparan dia kasihan, kasih makan. Cowoknya juga sama aja kayak gitu. Nah, itu sebabnya ketika kamu melihat ke dalam mata twin flame kamu menemukan diri kamu. Karena energi divine maskulin dan divine feminin kalian berdua itu identik, sama. Nah, itu sebabnya ketika seseorang menyebut divine maskulin dan divine feminin, itu maksudnya adalah ya kamu ya iya dia gitu. Jadi itu sebabnya kalau kamu melakukan tarot reading, pick a card misalnya, pick a card Mbak Ananda Ramarta gitu, bacain energi divine maskulinnya kayak gini, energi divine femininnya tuh kayak gini. Terus kamu ngerasa, loh kok aku dua-duanya ya? Nah, gimana ini? Kok bisa aku dua-duanya di dua energi ini gitu? Ya emang begitu. Itu berarti kamu ya bisa jadi kemungkinan besar kamu sedang dealing dengan twin flame kamu. Semoga informasi ini membantu teman-teman dalam perjalanan di twin flame kalian semua. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comments, dan share video ini kalau kamu merasa ini bisa membantu teman kamu yang membutuhkan. Namaste.